Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Amelia. Saya mahasiswi dari program pendidikan guru SD kelas 2B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengamatan pada kecepatan jaringan respirasi pada berbagai jaringan tumbuhan. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah konsep dasar IPA dengan dosen pengampu Bapak Yadi Heriadi MPD. Melakukan pengamatan yaitu kecepatan respirasi pada berbagai jaringan tumbuhan. Di sini saya telah melakukan pengamatan pada jaringan yang pertama biji kacang kedelai, yang kedua akar wortel, yang ketiga buah apel, yang keempat ujung akar tomat, dan yang terakhir daun bunga matahari. Pertama, saya melakukan pengamatan pada biji kacang kedelai, yaitu saya timbang biji kacang kedelai yang berat segarnya dulu. Lalu setelah itu saya timbang biji kacang kedelai yang berat keringnya. Setelah itu saya rendam selama 25 menit dan dilihat perbedaannya, yaitu kacang kedelai yang direndam itu masanya lebih dibandingkan masa yang tidak direndam, yaitu biji kedelai yang segar 0,5 dan biji kacang kedelai yang sudah direndam 0,8 gram. Yang kedua yaitu pada akar wortel dengan kecepatan berat segarnya 11,5 gram dan kecepatan respirasi pada berat keringnya sama, yaitu 11,5 gram. Mengalami dua perbedaan, yaitu pada wortel yang sering terkena air dia akan mengalami pembusukan, dan pembusukannya itu lebih cepat dibandingkan wortel yang tidak terkena air, atau yang lebih tepatnya yang tidak sering terkena air. Lebih menarik pada buah apel, yaitu buah apel yang berat segar saya timbang 23,5 gram dan berat keringnya 21 gram. Jadinya perbedaan pada buah apel karena pada timbangan kedua saya rendam terlebih dahulu, lalu buah apel itu mengalami kecepatan respirasi atau direndam selama 25 menit pada air atau larutan gula. Nah, maka terjadilah peristiwa osmosis. Peristiwa osmosis merupakan gerakan perpindahan molekul pelarut melewati membran semipermeabel ke larutan yang lebih pekat. Tekanan osmotik adalah tekanan yang dimiliki suatu benda untuk mempertahankan osmotiknya. Osmosis adalah perpindahan air melalui membran permeabel selektif dan bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat. Dua faktor yang lebih penting yang mempengaruhi osmosis adalah: yang pertama, ada kadar air dan materi terlarut yang ada di dalam sel. Yang kedua, kadar air dan materi yang terlarut yang ada di luar. Dan selanjutnya yaitu pada akar tomat, yaitu berat keringnya 0,8 gram dan berat segarnya pun 0,8 gram. Penanaman akar tomat harus teliti dengan cara penyiramannya. Jika kita terlalu sering menyiraminya, tomat pun akan cepat membusuk. Akan tetapi sebaliknya, jika kita tidak sering menyiraminya dan kurang dari sinar matahari, tomat pun akan cepat kering pada pertumbuhannya. Kemudian, daun bunga matahari berat segarnya saya timbang dengan hasil 3,4 gram dan berat keringnya yaitu 1,0 gram. Mengalami penyusutan karena pada bunga matahari semakin tidak terawat atau tidak terkena siraman dan tidak terkena sinar matahari akan mengalami penyusutan, dan bunga matahari sangat rentan dan sangat mudah mati. Nah, di sini saya akan sedikit menyimpulkan tentang pengamatan kita kali ini, yaitu pengamatan yang mungkin berbeda-beda setiap orangnya, berbeda tentang hasilnya dan pengamatannya. Kali ini saya akan sedikit menyimpulkan, yaitu pada pengamatan kecepatan respirasi pada berbagai jaringan tumbuhan adalah hanya dibedakan
membedakan pada jaringan berat segar dan jaringan berat keringan. Lalu pada cara tanamannya, penanaman yang direndam dan yang tidak direndam terlebih dahulu. Kita dapat mengetahui perbedaannya dari hal seperti itu. Lalu menurut saya, mengalami penyusutan itu, penyusutan pada masa jaringan tumbuhannya, yaitu pada buah apel dan pada kacang kedelai. Nah, seperti yang sedikit sudah saya mungkin cukup sekian video penjelasan pengamatan yang telah saya lakukan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.